Pada akhirnya rasionalis gagal membangun prasidensi Tuhan. Descartes tidak bisa juga memahami alam semesta secara utuh, ada keterbatasan. Dan empirisme pun sulit untuk membuktikan eksistensi alam yang diyakini sebagai yang berbeda dengan pikiran, karena sebegitu luasnya alam semesta ini. Nah, muncul yang namanya Kant, Immanuel Kant. Dia membaca teorinya René Descartes, teori ilmu murninya René Descartes, tapi di sisi lain dia juga membaca bukunya David Hume. Baca bukunya David Hume ini yang membuat dia terbangun dari tidurnya. Lalu dia katakan, lalu dia menuliskan, Kant itu ada Critic of Reason, Critic of Judgment, dan ada 3 buku ya, The Meditation. Jadi ada 3 bukunya Kant. 3 bukunya Kant ini dia ingin menjelaskan, tanda kutip ya, kita bilang dia ingin mendamaikan perdebatan panjang antara kaum rasionalis dan empiris. Dalam Critic of Reason, dia mengkritik rasionalitas juga. Dia mengatakan kalau kita mau rasionalitas ada juga keterbatasan, tapi di sisi lain empirisme pun ada keterbatasan. Maka dia katakan gini, ada a priori dan a posteriori. A posteriori itu pengetahuan yang berangkat dari pengalaman, a priori itu pengetahuan yang ditangkap dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, pengetahuan utama ya. Nah, dalam cara kerja ilmu, dalam cara kerja ilmu, data indera itu bergabung dengan a priori, pengetahuan yang sudah dapat sebelumnya. Nah, mereka dua bekerja, lalu setelah itu dianalisis atau dikategorikan oleh akal budi, rasio. Rasio ini yang akan mengkategorikan. Misalnya, kebijaksanaan tuh kategorinya apa-apa saja. Misalnya, mamalia itu kategorinya apa saja. Misalnya, berat itu kategorinya apa saja. Nah, setelah akal budi bekerja, baru dimasuk ke ranah yang paling abstrak, yaitu ranah intelektual. Dia merangkum seluruh pengetahuan itu secara komprehensif atau menyeluruh, menjadi utuh. Nah, ini tadi itu dekat juga punyanya Descartes ya, tapi dia katakan kalau Descartes hanya akal budi itu meniadakan pengalaman. Nah, dia bilang, nah, kita harus tangkap dulu dengan pengalaman. Tingkatan pengalaman ini tingkatan pengetahuan paling rendah. Setelah Anda punya pengalaman, Anda kategorikan pengalaman-pengalaman itu, setelah kategorikan, Anda susun dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu cara kerja untuk memiliki pengetahuan dan menjelaskan kebenaran dari realitas yang ada. Nah, ini yang dinamakan dengan sintesis ya. Dia mensintesakan antara empirisme dan rasionalisme, mendamaikan mereka dua. Nah, cara kerja Kant ini kita gunakan sampai sekarang dalam ilmu pengetahuan. Jadi, kalau kalian buat proposal penelitian, orang akan tanya dulu, ada masalah apa? Kalian jelaskan masalah bersama realnya, lalu teori besar apa yang melingkupi masalah itu. Jadi, a posteriori dan a priori sudah ada dulu. Setelah itu, baru kalian turun penelitian, ambil data, data itu balik ke kampus, diskusi dengan dosen atau teman sejawat, misalnya teman yang sama-sama kerja skripsi atau tesis, untuk kategorikan supaya pas. Analisis namanya, tingkat analisis. Setelah analisis, tarik menjadi sebuah kesimpulan. Nah, pendekatan Kant ini dinamakan pendekatan fisisme. Nah, sampai sini apakah selesai? Oh, tidak. Dalam perkembangan episteme atau konstruksi ilmu pengetahuan berikutnya, Kant juga diserang oleh Hegel, misalnya. Kant juga diserang oleh para pengikut kritisisme yang lainnya. Tujuannya apa? Supaya orang mencari tahu bagaimana agar pengetahuan itu menjadi kokoh. Bagaimana orang mencari tahu agar kebenaran itu menjadi dekat. Atau ya, kita memang dalam kebenaran ilmiah kita tidak bisa menemukan kebenaran absolut ya. Karena absolutisme, kemutlakan itu hanya milik objek. Tapi minimal kita mendekati objek dengan presisi yang lebih dekat. Demikian, jadi itu inti materi yang saya berikan di silabi kedua, ini supaya kita paham bahwa
dalam pengetahuan modern, Pascal ya, Pascal juga dia sangat empiris, tapi Pascal juga mengatakan bahwa ya kita kalau ingin memahami realitas kita harus kembali ke dalam diri ya. Pascal juga begitu. Tapi di situ konstruksi abstraksinya ada, konstruksi bagaimana episteme ya, bagaimana kita mengonstruksi memahami kebenaran dengan berbagai pendekatan. Jadi sangat banyak filsuf abad dari Helenis, Yunani kuno, Yunani, lalu masuk ke filsafat atau perkembangan pengetahuan di era kegelapan ketika pengetahuan dikuasai oleh gereja, lalu masuk ke abad pencerahan, ada dua di situ, ada skolastik dan patriarkis ya. Beberapa filsuf di gereja mereka juga menyuarakan kebenaran seperti Thomas Aquinas, Agustinus dari Hippo, lalu beberapa filsuf dari Arab yang berhasil menyelamatkan karya-karya Aristoteles seperti Ibnu Rus. Lalu setelah itu terjadi reformasi dalam gereja, muncul para pencerah ya dari dalam gereja itu dengan munculnya kaum rasionalis. Newton menemukan penemuannya, Descartes datang dengan penemuannya, lalu muncul empirisme dari Inggris yang berdebat dengan rasionalis dan berakhir di Jerman dengan Immanuel Kant yang mencoba mendamaikan perdebatan. Sebenarnya kalau kita ingin memahami kebenaran itu gunakan indera atau rasio sih. Gitu. Lalu Kant datang, rasio dan indera harus digunakan, lalu dikategorikan, lalu diambil abstraksinya secara keseluruhan sehingga kita tahu memahami kebenaran secara lebih komprehensif. Demikian materi saya. Jika ada yang bertanya, silakan. Oke, di sini ada Elsa Ayu Cecilia. Jadi Elsa duluan, lalu Ayumi, Cecilia, lalu Laila dan Agustina. Elsa duluan ya. Elsa, Ayumi, Cecilia, Laila dan Agustina. Silakan Elsa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya Pak, mengenai apa yang Bapak jelaskan tadi, mengenai pemahaman dari kebenaran itu sendiri, dipahami melalui indera dan juga rasio. Nah, saya mau menanyakan Pak, berarti pemahaman mengenai kebenaran itu sendiri sifatnya subjektif Pak? Oke. Pertanyaannya Elsa mudah untuk dipahami. Berarti kalau rasio atau indera, berarti kebenaran itu sifatnya subjektif. Saya lempar, siapa yang mau mencoba jawab? 2 orang mau mencoba jawab, bisa resen ya. Berarti kebenaran itu sifatnya subjektif. Setelah kalian dengar, membaca materi, ada yang mencoba jawab? Tidak usah benar dulu. Maksudnya kita buat salah dulu ya, tidak apa-apa. Tapi mencoba itu perlu. Ada? Tidak ada? Kebenaran itu sifatnya subjektif, bagaimana? Ada yang mencoba? Saya Pak mau coba. Ya, silakan sharing. Mungkin digabung sama objektif Pak. Ya, berbarengan gitu, subjektif dan objektif. Gitu Pak. Jadi menurut Seri, kebenaran itu tidak hanya objektif, tapi harus subjektif, tapi juga objektif ya. Iya Pak, menurut saya. Kenapa harus gimana? Berarti untuk memahami kebenaran subjektif dan objektif itu cara kerjanya gimana sih? Berarti kan subjektifnya kemarin baca. Subjektif tuh berarti kita bukan sih Pak orang manusia gitu. Objektifnya kayak barang atau bendanya. Mungkin kalau kebenaran berarti dilihat dulu. Kalau kemarin saya baca dan dengar ya Pak. Subjektif manusia, jadi manusia yang lihat diri kita sendiri, terus udah kita tahu si subjek atau manusianya ini, baru kita lihat benda atau objeknya gitu Pak, baru disimpulin kebenarannya. Gitu mungkin Pak. Oke.
Itu cara, Kak. ya terima kasih Sherry. Itu cara kebenaran, melihat kebenaran ya, Elsa. Sudah baik Sherry. Jadi kita tidak hanya subjektif kesadaran, tapi kita juga melihat objek. Tadi Sherry mengatakan ya, lalu dikategorikan, lalu kita menjelaskan kebenaran. Nah, persoalan subjektif dan objektif memang ini jadi perdebatan. Nah, kaum rasio itu sangat subjektif karena mengandalkan kogitas ya, kesadaran diri. Tapi kaum empiris, Elsa, mereka mengatakan tidak bisa. Kita harus objektif. Bahkan Hume ya, Hume mengatakan sesuatu itu harus diukur, dikalkulat, itu dihitung. Jadi tidak hanya melihat lalu melihat ciri-cirinya secara umum lalu kita golongkan dia, tidak bisa. Anda bisa mengetahui sesuatu karena Anda menghitung dan mengukurnya, bukan hanya Anda melihat ciri-ciri umumnya. Nah itu Hume. Nah kalau kembali ke pertanyaannya Elsa, berarti kebenaran ketika kita melihat kebenaran itu subjektif atau objektif? Ada yang menggunakan subjektivitas karena kita mampu kogitas. Bagaimana cara subjektivitas? Kita lihat realitas lalu kita pakai numbering, bilangan untuk menandai objek di luar sana supaya kita bisa dapat bentuk sederhananya. Lalu setelah itu kita jelaskan kepada orang lain. Bisa seperti itu. Tapi ada yang pakai pendekatan objektif. Dia melihat bentuk, fungsi, warna dan lain-lain itu lalu dia deskripsikan begitu saja. Dua-dua ini bisa digunakan, tapi memang tidak bisa lepas dari kacamata kita. Nanti kalau kalian belajar epistemologi secara serius ya, kalian bilang sulit juga karena ketika kita mengatakan kita lihat botol ini warnanya bening ya, itu kan kata bening atau transparan itu kan konsep yang dibuat oleh manusia, bukan botol itu sendiri yang datang ke kos, rumah atau tempat kita dan mengatakan saya bening atau transparan. Tidak. Kata bening atau transparan adalah sebuah term, kata yang dibuat oleh manusia. Nanti maka dalam epistemologi kita harus juga cermati yang namanya hermeneutik bahasa. Itu sangat penting. Tidak hanya pada tataran objek atau subjekto, tapi bahasa yang digunakan oleh objek pun penting. Bahasa yang digunakan subjek pun penting. Misalnya ketika saya katakan bening, untuk beberapa kalangan mengerti maksud saya, bening itu tembus pandang. Tapi ada beberapa kalangan lebih cocok transparan. Nah, kata itu sangat penting untuk mendeskripsikan tentang objek. Tadi ya, kalau kata Elsa berarti objektif dong, subjektif. Yaitu, kadang-kadang kita terbatas pada term untuk mendeskripsikan objek. Padahal objek itu sulit untuk, dia hanya menampakkan warna, kata kita pada bunga pun, itu hanya mencirikan ciri warna, ciri bentuk, ciri bau, harum. Itu. Tapi bukan keindahan, itu ada tanda-tanda indah dari bunga itu sendiri, tidak. Kita hanya mendekatinya dengan bentuk-bentuk tertentu. Jadi, kalau mau objektif pun agak sulit. Maka dalam aktivitas ilmiah, kebenaran itu masih sifatnya sementara, Elsa. Dia belum absolut. Kalau kalian menemukan sebuah tempat, menemukan sebuah rumus yang paling sederhana pun itu masih sifatnya sementara, belum absolut. Mengapa? Karena kita hanya berusaha mendekati objek tersebut. Apakah sudah objektif? Objektif pada tataran pendekatan yang terakhir. Karena dia yang paling dekat ya. Seperti dulu ya, Pluto masih masuk dalam galaksi tata surya ya, dalam salah satu planet tata surya. Karena apa? Hitung-hitungan matematisnya ya Pluto itu sebuah planet. Karena kita tidak mungkin sampai ke Pluto, sangat jauh, ribuan tahun cahaya baru sampai ke sana. Hitung-hitungan terbaru terakhir Pluto itu bukan planet. Gitu. Akhirnya 2021 apa 19 apa 18 ya. Pluto dihapus dari tata surya. Jadi kebenaran ilmiah itu adalah sebuah kebenaran yang sifatnya sementara. Dia belum absolut, dia belum mutlak. Karena apa?
proses untuk menuju pada objek itu, memaparkan objek itu secara real, itu proses yang dilakukan terus-menerus lewat aktivitas ilmiah. Jadi kalau Elsa bilang, apakah subjektif? Kita berupaya untuk tidak subjektif dengan menggunakan berbagai pendekatan dalam pekerjaan ilmiah, menunjukkan bukti-bukti yang real, tapi di sisi lain, pendekatan dan bukti-bukti itu berangkat dari punya kita juga, kesadaran manusia sebagai makhluk pemikir. Untuk itu, metode, pendekatan, dan bukti-bukti kita pun harus diuji. Jadi, kita pakai subjektif atau objektif, dia subjektif, tapi berupaya mendekati objektif. Biasa. Maka saya katakan, dalam aktivitas ilmiah, kesimpulan itu menjadi kesimpulan sementara di penelitian berikutnya. Jadi kesimpulan bahwa bumi itu bulat, untuk itu masih sifatnya sementara bagi para peneliti bumi hingga saat ini. Jadi, kenapa pakai sementara? Karena dengan sementara, kita bisa melakukan tindakan objektif untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Tapi kalau sudah mutlak, absolut, final, tidak lagi ada proses mencari tahu. Begitu Elsa. Jadi, apa yang kita pakai subjektif, objektif, metode pendekatan, metode penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, penunjukan bukti-bukti, itu upaya untuk mendekati objektivasi sebuah objek. Itu bukan subjektif ya, itu objek. Pendekatan yang dipakai untuk mendekati objek. Karena objek tidak mungkin datang lalu berbahasa memperkenalkan dirinya. Maka kadang-kadang Gorgias betul juga ya. Realitas itu tidak mungkin kita bisa tangkap kebenaran. Kalau kita bisa tangkap kebenarannya, kita tidak bisa mengerti. Kalau kita pun mengerti, kita sulit menyampaikan kepada orang lain. Karena bahasa kita dengan, mungkin kalau mereka menampakkan diri mereka, bahasa kita dan bahasa tumbuhan berbeda. Bahasa kita dan bahasa hewan beda. Bahasa kita dan bahasa pulpen beda. Artinya, kebenaran sementara itu butuh pengujian. Artinya, dia butuh data, fakta, bukti berikutnya untuk menuju yang namanya kemutlakan itu. Objektif itu ya. Absolut itu. Tapi kalau mau dikatakan objektif absolut agak sulit juga, Elsa. Berarti tidak lagi ada riset, tidak lagi ada penelitian, tidak lagi ada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kebenaran yang kita gunakan ya bisa subjektif pada tataran ini ya, kogitas ya, kesadaran ya, kesadaran ilmiah, tapi bisa juga objektif dengan menggunakan indera. Begitu Elsa, gimana? Baik Pak, terima kasih. Tapi ya kalian pahami bahwa proses mencari ilmu tidak berhenti hanya pada satu kurun waktu saja. Dia terus dilakukan. Karena tadi ya, dalam kebenaran ilmiah, kesimpulan itu sifatnya hipotesis ya, kesimpulan sementara. Bisa lagi diuji. Artinya, Anda mau pakai indera silakan, tapi jika matematika bisa menyelesaikan, dia pun bisa. Siapa yang mendekati objek, dia yang akan memahami objek lebih utuh ya. Jadi metode penelitian, metodologi penelitian itu upaya untuk mendekati objek. Mereka bukan objek, upaya untuk mendekati objek. Itu upaya kita untuk lebih objektif. Ini Elsa. Tapi untuk betul-betul absolut secara objektif itu agak susah. Oke, terima kasih Elsa. Ayumi silakan. Setelah Ayumi, Cecilia, lalu Laila ya. Silakan Ayumi. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi begini Pak, kemarin tuh waktu saya mendengarkan videonya itu, nah itu kan disinggung pada masa abad ke-8. Nah, itu dunia ada diciptakan dari Allah, bukan suatu evolusi. Nah, sehingga sebelum penciptaan tidak ada ruang dan waktu. Nah, dan sampai saat ini pun juga kan pelajaran agama juga mengajarkan seperti itu ya Pak ya, suatu dari penciptaan. Nah, tapi ada pelajaran sejarah gitu ya Pak ya. Katakan kalau kita ini dari berevolusi gitu Pak. Nah, sampai ditemukan fosil penelitian gitu ya Pak ya. Nah, jadi itu jadi pertanyaan aja buat saya. Jadi sebenarnya itu yang benar yang gimana gitu Pak. Dan bagaimana saya harus menanggapi itu gitu Pak. Karena kalau saya tidak salah ya Pak ya. Penelitian itu kan juga sudah termasuk yang
kritisisme gitu loh Pak. Ya, oke. Itu Pak pertanyaan. Oke, terima kasih Ayumi. Memang agak sulit karena tadi saya sudah katakan sebagai akademisi kalian harus memahami bahwa kebenaran ilmiah itu sifatnya sementara ya. Sebagai akademisi. Karena kalau kebenaran ilmiah itu sudah absolut, kalian tidak akan melakukan lagi aktivitas ilmiah. Karena sudah absolut. Ya. Tapi karena dia sementara, dia bisa diuji dengan metode tertentu, metode yang baru. Dia bisa diuji dengan teknik yang baru. Dia bisa diuji dengan pendekatan yang baru. Teknik, metode, pendekatan yang baru itu berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Ya. Dulu orang bilang otak manusia isinya berapa cc, sekarang berapa cc. Terus berkembang dengan teknik dan metode yang baru. Jadi itu, jadi sementara. Nah, pertanyaannya Yumi loh, lalu ada yang mengatakan oke, Tuhan itu ada, dia ada dalam ruang dan waktu, tapi di sisi lain ada yang namanya evolusi. Lalu mana yang harus kita percaya? Apakah creation atau evolution? Teori penciptaan atau teori evolusi yang harus kita percaya? Ini perdebatan sengit antara kaum teis dan ateis ya. Kita harus percaya penciptaan atau evolution. Saya katakan, ketika kita pegang penciptaan pun, itu berangkat dari rasionalitas manusia. Ketika kita ngomong tentang evolusi pun, kita berangkat dari rasionalitas manusia. Tidak ada yang menunjuk bisa kembali ke waktu masa lalu dan seperti hari Senin kemarin ya, menjawab pertanyaannya Aristoteles atau René Descartes atau para peneliti sekarang, bagaimana bumi ini terbentuk? Dia menggunakan mesin ke masa penciptaan. Kalau pakai bahasanya orang Kristen, dia pergi ke kitab Kejadian waktu Tuhan pertama menciptakan bumi ini. Tidak ada mesin waktu yang menghantar kita pada kitab Kejadian selain narasi dalam kitab Kejadian itu. Tidak ada mesin yang bisa menghantar kita. Nah, dengan demikian konstruksi rasio yang kita gunakan untuk memahami realitas tentang yang ada sekeliling kita. Saya ingin jelaskan gini, ketika kita berdiskusi tentang penciptaan dan evolusi, hal yang sudah terjadi ya, itu ribet. Ada yang lebih ribet lagi, kita bicara tentang COVID-19 yang sedang terjadi. Itu saya sudah ribet. Sampai sekarang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Apalagi hal yang sudah kita lewati, yang tidak bisa kita buktikan. Nah, kalau dengan demikian, mana yang harus kita percayai? Kembali, seperti hari Senin, sebagai akademisi, kalian harus percaya pada aktivitas ilmiah, mencari kebenaran dengan bukti dan data dan fakta, dengan metode, teknik, pendekatan yang tepat. Sebagai akademisi, dalam penelitian, akademisi tidak pernah ada yang namanya lelah atau capek dalam melakukan proses kajian ilmiah. Tapi sebagai makhluk beriman, ya tetap imani apa yang kalian miliki. Tadi saya tunjukkan Agustinus ya, tapi Agustinus pun punya celah untuk tidak bisa membuktikan bagaimana orang memahami Tuhan dari dalam diri, kesadaran lumen ya, cahaya dari dalam diri itu muncul. Saya mengikuti beberapa kali diskusi filsafat untuk memahami pendekatan Agustinus dari itu. Saya tidak dapat apa karena saya terlalu banyak menggunakan nalar ya. Saya belum dapat bagaimana bisa ketika masuk dalam diri lalu saya memahami Tuhan. Tapi ketika ada di tentara India ya, menemukan seorang pertapa tua yang bisa tahan lapar dan haus selama 100 hari tidak makan di tengah hutan, lalu para cendekiawan dokter-dokter dari tentara India ini mengambil petapa ini, masih hidup ya, lalu mereka pasang alat di tangan untuk menguji organ tubuh mana yang bisa buat dia 100 hari tidak makan tapi tidak mati. Karena ini, kalau ini bisa menjadi kebenaran pengetahuan, ini bisa diterapkan di tentara ya, supaya ketika mereka bertempur di tengah hutan tidak perlu ribet dengan makan minum, karena itu keterbatasan manusia. Itu pun mereka sulit dapatkan. Bagaimana caranya gitu? Ilmu pengetahuan memahami 100 hari tidak mati begitu ya. Itu pun sulit. Walaupun pasang alat detektor organ tubuhnya semua berjalan normal. Gitu. Sehat berarti seluruh organ tubuhnya ya, fungsi organ tubuh
pencernaan, metabolisme dan lain sehat. Tapi bagaimana dia tanpa asupan air dan makanan, gizi ini, dia bisa hidup, tidak kehilangan kesadaran. Di situ kita bilang, apakah kita tidak butuh rasionalitas? Kita bisa butuh irasionalitas. Itu agak sulit juga kita memahami. Pekerjaan ilmiah yang harus kita teruskan lakukan untuk membuktikan itu, sehingga kita bisa jelaskan kepada orang lain tentang kebenaran-kebenaran ini. Senin kemarin ada yang bertanya, jangan-jangan suatu saat ilmu pengetahuan akan dikalahkan dengan mujizat. Saya tidak yakin itu. Yang saya yakin adalah seperti kita nonton Harry Potter ya, ada rasionalitas untuk menjelaskan yang mujizat-mujizat itu. Nah, untuk itu kalian generasi milenial sekarang ini menjadi akademisi dengan tugas itu, mencari tahu itu. Sehingga kalau mau percaya penciptaan atau evolusi, pada tataran terakhir, ketimbang kita cari dengan menyelidiki para pemikir-pemikir yang sudah ada, mereka mendeskripsikan hasil perenungan mereka, iya kan? Kalian terlibat aktif saja dengan aktivitas akademis kalian untuk mencari tahu. Karena tidak ada yang kembali ke masa lampau. Apakah pencetus creation ataupun pencetus evolusi. Mereka dua ini tidak kembali ke masa lampau. Mereka hanya mengkonstruksi rasionalitasnya untuk memahami apa yang terjadi di masa lampau, untuk diajarkan di generasi sekarang dan masa depan. Jadi, kalau Ayumi tanya, mana yang harus dipercayai? Creation atau evolution? Saya tidak tahu, tapi kalau dalam agama kita ya, kita percaya tentang penciptaan ya, Kristen, Katolik, Islam, penciptaan. Tapi dalam agama Hindu, Buddha mungkin ada yang namanya reinkarnasi dan lain-lain. Ya kembali ke iman masing-masing. Kalau ngomong pada tataran imanen ya, itu jangan gabung-gabung dengan kerja akademisi ya. Imanen ya seperti itu. Tapi kalau Ayumi mau cari pada tataran ilmu pengetahuan, episteme, wah saya tidak bisa jawab Ayumi. Mana yang benar? Karena saya lebih senang pada dialektik mereka dua ini. Creation menunjukkan bukti, evolusi menunjukkan bukti. Creation menunjukkan bukti, evolusi menunjukkan. Saya senang dengan ini. Proses penunjukan bukti itu berarti manusia makin lama kogitasnya makin bekerja. Kesadaran diri sebagai makhluk pemikir itu ketika dia menunjukkan bukti itu. Ini loh, kita harus percaya dengan penciptaan. Ada filsuf yang mengatakan segala sesuatu itu mulai dari ketiadaan ya. Ketiadaan, bukan materi. Bukan materi yang membentuk alam semesta, tapi ketiadaan. Itu sangat dekat ya, sangat dekat dengan ajaran Abrahamik ya. Tuhan mulai menciptakan dengan kekosongan. Gitu. Tapi filsuf presokratik bilang enggak, harus ada materi, iya kan? Enggak, harus ada. Masa tiba-tiba kosong membentuk keadaan begitu? Ketiadaan membentuk keadaan itu kan irasional ya. Nah, ini pun ya silakan tunjukkan bukti-buktinya. Kita yang membaca ini kita akan kagum dengan bukti-bukti, karena dengan bukti-bukti itu tanda bahwa rasio akal budi kesadaran manusia bekerja. Jadi kalau menurut saya mau percaya mana, coba dalami bukti-buktinya Ayun. Itu lebih menarik daripada kita langsung percaya kepada salah satu. Karena tadi ya, kalau kita sudah percaya berarti dia sudah mutlak ya. Mutlak berarti tidak akan lagi ada proses ilmiah di situ. Ya sudah, kalau sudah percaya mau bagaimana lagi? Tapi kalau yang kita pelajari selama 2 pertemuan ini, manusia terus mencari tahu. Karena objek yang memiliki kebenaran itu sendiri. Namun objek tidak bisa mengungkapkan. Teman-teman psikologi selalu katakan, manusia saja tidak tahu dirinya sendiri. Tidak mengenal dirinya sendiri, tidak memahami diri sendiri. Apalagi kita berupaya memahami objek di luar diri kita. Ya kan? Jadi, biarlah kebenaran itu milik objek, upaya kita adalah mendekati kebenaran dengan metode, teknik, pendekatan yang tepat, ilmiah namanya. Lalu kalau kalian terjebak dengan, teori creation, penciptaan, atau teori evolution yang benar, kita selami aja bukti-buktinya. Jangan percaya, karena sifatnya masih sementara. Kalau sudah percaya, tiba-tiba ada bukti yang lebih mendekati objek, lebih benar, mulai stres kita kan. Aduh, kemarin sudah percaya creation,
ini ada evolution lagi, ateis lagi saya. Lalu tiba-tiba ateis muncul, tiba-tiba nanti ada yang teori baru lagi tentang ternyata betul ada dari kekosongan, bukan dari ledakan. Ternyata betul dari penciptaan ya. Mulai teis lagi beragama dia. Jadi seumur hidup dia hanya pindah dari teis, ateis, gara-gara terlalu cepat percaya dengan bukti-bukti yang sifatnya sementara. Begitu Ayumi. Jadi saya tidak sampai pada kesimpulan mana yang harus dipercayai, tapi kalian sebagai makhluk akademis selami bukti-buktinya, karena nikmat itu selami bukti-bukti yang mereka berikan. Bagaimana kaum creation memberikan mengatakan bahwa muncul dari ketiadaan itu kan dari sebab akibat kan tidak, itu irasional gitu, tidak ada hubungan dari tiada menjadi ada, itu kan loncatan logika kan ya. Hujan yang banjir, ada materi hujan dulu baru banjir, ada kecelakaan baru ada kesakitan, begitu ya, ada kriminal lalu ada hukuman, sebab akibatnya begitu. Ini tidak ada apa-apa kok langsung muncul gitu kan. Kita selami bukti-bukti itu menarik. Lalu ada yang mengatakan manusia itu dari kera berbadan tegap, Pithecanthropus erectus. Ya peninggalan yang masih dekat dengan kita yang sekarang orang utan, karena otak orang utan itu sama dengan manusia. Tapi dia memiliki ada beberapa fenomena dalam neuronnya agak berbeda sehingga dia tidak bisa menjadi manusia yang sempurna. Dia tetap orang utan. Tapi kalau kita kecerdasannya itu mendekati manusia, orang utan yang di Kalimantan ya itu. Tapi kenapa orang utan itu tidak menjadi evolusi sempurna seperti manusia? Kenapa tetap dia dengan sel orang utannya? Itu jadi pertanyaan kritis untuk menyerang evolusi kan? Kenapa evolusi orang utan di Kalimantan tuh dimasukin ke sekolah kok nggak jadi manusia gitu, tetap orang utan? Itu berarti secara sel kan memang dia terpisah dengan selnya kita. Itu kritik kaum rasional terhadap kaum creation terhadap kaum ini ya, evolution ya. Enaknya kita cermati bukti-bukti ini ayo. Kita selami dialektis ini yang kita gitu. Lalu kalau kita bisa punya pendirian sendiri, kesimpulan sendiri, itu lebih bagus lagi. Jadi jawaban saya itu Ayumi. Kalau Anda senang baca, Anda senang dengan debat-debat seperti itu, coba lihat bukti-buktinya. Itu lebih enak untuk didalami. Buktinya rasional enggak? Buktinya objektif enggak? Ada enggak standar tertentu yang digunakan dalam bukti itu? Nah, itu yang enak untuk diselami. Begitu Ayumi mungkin jawaban saya. Ya, bagaimana? Ya. Terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya Cecilia, silakan. Baik Pak, terima kasih waktunya. Kan rasionalisme sendiri kan pengalaman tidak mungkin dapat menguji kebenaran hukum sebab akibat, karena peristiwa yang tak terhingga dalam kejadian alam ini dan tidak mungkin dapat diobservasi. Benar kan Pak? Lalu yang saya ingin tanyakan, apa sih penyebab timbulnya sebuah pemahaman rasionalisme ini, dan bagaimana pemahaman rasionalisme ini dapat mengusahakan membangun pengetahuan yang benar? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Cecilia. Jadi gini, rasionalisme itu muncul karena René Descartes menyadari bahwa pada intinya manusia itulah makhluk berpikir. Dia sadar bahwa makhluk hidup yang lain pun berpikir, walaupun dia tidak tahu ya. Tapi pada tataran keluasan, manusia lebih luas Cecilia. Pada tataran keluasan. Tumbuh-tumbuhan pun vegetatif kan, tumbuh kan. Hewan pun tumbuh kan, vegetatif. Bahkan di otak hewan kan, di organ hewan kan ada otak juga, vegetatif. Mereka ketika bertumbuh itu ada organ untuk mungkin berpikir itu ya. Tapi pada manusia saya sendiri itu lebih luas, lebih kompleks keinginan untuk terus berpikir itu. Nah, itu awal mulanya René Descartes mengatakan bahwa kita ini makhluk sadar, kognitas, yang pemikir itu, makhluk pemikir. Manusia itu makhluk pemikir. Dia lebih dominan daripada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, di situ awal munculnya kaum rasionalis ini. Ingat, rasionalis ini muncul karena mereka kebanyakan kaum rasionalis itu matematikawan dan fisikawan ya, Cecilia. Newton itu fisikawan,
Lalu René Descartes gerak alam semesta, gerak tinggi bangunan dan lain-lain. Itu geometri dia. Nah, dengan melihat aja alam semesta yang begini sempurna, adanya pagi, siang, pasang surut, perubahan iklim, indera kita terbatas untuk memahami realitas ini. Bagaimana terjadi pasang surutnya air laut? Bagaimana terjadinya siang malam, mungkin kita lihat matahari yang keluar dan terbit dan terbenam. Tapi perubahan iklim, apakah indera kita cukup untuk memahami itu? Nah, di situ mereka mengatakan hanya rasionalitas yang mana memberi tanda kurung ya, membagi-bagi kompleksitas itu menjadi kecil-kecil, Descartes, lalu diselesaikan masalahnya satu-satu. Yang A aksen 1 diselesaikan, A aksen 2 diselesaikan, A aksen 3. Satu-satu, setelah itu baru kita susun yang mirip-mirip disatukan, yang tidak mirip disatukan, lalu kita menjelaskan secara keseluruhan. Itu semua cara kerjanya di rasio. Dan itu sangat mungkin kita lakukan karena kita makhluk pemikir. Menurut René Descartes. Itu muncul pertama, rasionalitas itu. Kebanyakan dari Prancis ya. Jadi kalau kalian pikir, kenapa kaum rasionalis itu bahasa orang-orang Prancis? Ya kebanyakan di sana. Walaupun ada juga empirisme di Prancis. Lalu kenapa Inggris kok dengan empirisme ya? Kebenaran realitasnya di sana kebanyakan. Contoh ya, Einstein dengan rasionalitasnya menciptakan rumus energi, lalu dibuktikan oleh fisikawan Inggris. Fisikawan Inggris yang membuktikan dengan eksperimentasi terhadap gerak, bukan dengan rasionalitas. Itu artinya dengan berpikir saja Einstein bisa menciptakan sebuah rumus yang merupakan cara kerja energi yang tidak kelihatan itu dengan hanya berpikir. Einstein pun itu masuk kaum rasionalis ya. Jadi bagaimana kaum rasionalis ini muncul? Ya karena mereka tahu bahwa kompleksitas itu bisa kita pilah-pilah, kita sederhanakan, lalu kita analisis masalah di dalam masalah yang sudah kita pilah-pilah itu, lalu kita konstruksi kembali menjadi ilmu pengetahuan. Hanya dengan cara mengatur logika, rasio, kausalitas, hubungan-hubungan yang lain, relasi-relasi yang lain di dalam otak kita. Maka jangan kaget, alam semesta ini bergerak bagaimana? Itu bukan dengan cara ada satu roket keluar lalu kita bisa tahu Saturnus jarak yang pindah. Ribuan tahun cahaya itu hitungnya dari mana? Ya dengan rumus matematika. Rasio yang bisa menyederhanakan itu dengan rumus. Bukan dengan mata kita. Kita bisa melihat planet Saturnus, Merkurius, nggak bisa. Hanya dengan rasio kita bisa itu. Nah, munculnya dari mana? Karena filsuf pada abad itu menyadari bahwa rasio kita ini sangat luar biasa, memiliki keluasan. Dia bisa bekerja memahami kompleksitas, tapi dengan cara sederhanakan dulu menjadi kecil-kecil. Dengan itu maka muncul kaum rasionalisme Sicilia. Nanti ditentang oleh kebanyakan dari Inggris ya, Hume, Locke, Hobbes itu dari Inggris yang menentang, nggak bisa itu. Manusia itu harus ada persepsi dan kesan ya. Indra itu penting. Nah itu nanti. Tapi yang muncul pertama adalah manusia modern adalah manusia pemikir. Bahasa Latinnya cogitas, ia memiliki kesadaran. Ini muncul banyak kaum rasionalis itu. Begitu Cecilia. Bagaimana? Apakah menjawab atau? Menjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke. Berikutnya Laila, silakan Laila. Terima kasih Pak, mau bertanya. Untuk empirisme kan David itu memiliki dua persepsi ya, yaitu kesan dan gagasan. Yang saya mau tanyakan itu gagasan. Menurut Bapak itu gagasan itu yang seperti apa dan contohnya seperti apa? Oke. Gagasan itu berangkat dari ide-ide masa lalu. Jadi kalau empirisme dia mengatakan gini, kesan itu ketika indera kita menangkap sekarang. Tapi kalau gagasan itu ketika indera masuk, lalu dia menyimpan di memori kita, itu namanya gagasan.
Gagasan ini bisa digunakan di masa depan. Misalnya hari Minggu melihat objek yang sama, kita sudah tahu bahwa oh itu pulpen, oh itu mobil. Itu datang dari gagasan. Ketika kesan menangkap, roda 4, langsung bilang mobil. Nah itu datang, itu yang namanya gagasan. Jadi gagasan adalah ide yang berangkat, kesan yang sudah ditangkap dari masa lalu, yang sudah dikategorikan itu. Dia tersimpan di memori kita. Itu gagasan. Gagasan yang membuat ketika kita lihat sebuah objek, kesan menangkapnya, misalnya kesannya dingin, kesannya menyakitkan, kesannya norak ya, mungkin norak itu apa ya, terlalu ngejreng gitu ya, kesannya begitu. Tapi gagasan mengatakan, oh itu mobil warna merah, atau oh itu benda tertentu yang dinamakan apa begitu. Nah, itu yang namanya gagasan. Jadi kesan dan gagasan itu saling berhubungan di dalam otak kita. Tidak ada itu rasio menurut kaum empirisme. Jadi suatu saat Laila menemukan sebuah objek. Laila akan mengatakan, oh itu mirip kancil. Misalnya sebuah binatang, tapi dia bukan rusa karena tidak bertanduk, tapi dari bentuk kakinya yang kecil, telinganya yang agak lancip, tapi oh itu mirip kancil. Artinya gagasan kancil sudah ada di kepala Laila. Gagasan ini dari ide bawaan tidak ada itu. Gagasan itu pas Laila mungkin 2 minggu lalu ke kebun binatang lalu lihat kancil. Jadi pada saat lihat binatang mirip. Kenapa mirip? Mungkin karena ada totol di badannya yang mungkin tidak sama persis dengan Laila lihat di kebun binatang, atau mungkin telinganya yang tidak terlalu lancip seperti kebun binatang. Kesan menangkap ini, maka Laila bilang mirip kancil. Kata bilang mirip kancil itu gagasan yang sudah berangkat, yang sudah dilihat dari kesan sebelumnya, dan dia disimpan di memori. Begitu, Laila, gagasan ya. Ya. Jadi itu hubungan kesan dan gagasan seperti itu. Jadi memperoleh pengetahuan itu selalu ada dialektik antara kesan dan gagasan, kesan dan gagasan, kesan dan gagasan. Jadi ide gagasan itu ya, itu tidak muncul begitu saja dari lahir seperti punya René Descartes. Itu datang juga dari indera penginderaan, dari pengalaman sebelumnya. Begitu. Oke, terima kasih Laila. Berikutnya Agustina, setelah Agustina Gilbert ya. Setelah itu Pak Ketua Kelas. Silakan Agustina. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya Pak, apakah ada keterkaitan di antara ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan ini dalam mencari kebenaran tersebut ya Pak? Oke. Terima kasih. Jadi filsafat itu berpikir secara abstrak. Abstrak itu adalah ketika kita sudah dapat yang partikular, bukti-bukti. Kemarin saya sudah jawab juga ya. Jangan kaget kalau Pascal tuh dia juga berfilsafat. Jangan kaget Einstein juga berfilsafat. Karena mereka sudah menemukan yang partikular itu. Rumus-rumus yang mereka buat itu. Setelah mereka temukan itu, lalu mereka mengangkatnya konstruksinya lebih tinggi lagi pada tataran kebijaksanaan. Berpikir lebih dalam lagi ya. Nah itu maka muncul yang filsafat. Jadi ada keterkaitan erat antara proses mencari kebenaran dengan proses untuk mengkonstruksi kebenaran. Mengkonstruksi dan mendeskripsikan kebenaran. Nah, saya akan bisa mendeskripsikan kebenaran jika saya memahami, menganalisis, mengkategorikan kebenaran yang telah saya lihat, saya pikirkan dengan baik. Nah, proses-proses ini proses berpikir yang mendalam, Agustina. Jadi dia tidak seperti 1 tambah 1 2, lalu ketika orang tanya kenapa 1 tambah 1 dengan 2, lalu kita malas mikir. Pokoknya itu, tidak bisa. Dia harus mencari tahu kenapa 1, bilangan 1 itu dikatakan 1. Lalu kenapa harus ada calculate atau penambahan. Kalkulasi ya, hitungan penambahan. Apa makna penambahan? Itu proses untuk mencari tahu lebih dalam tentang realitas 1 tambah 1. Tidak hanya bilangan, tapi ada makna di balik itu. Nah, di situ ketika kalian memahami itu, maka kalian akan mengkonstruksinya lebih dalam. Oke, berarti bilangan itu tidak hanya angka yang kita gunakan untuk transaksi dagang di pasar atau terima uang dari orang tua supaya
supaya kita tahu mana yang 1000, 2000 dan tidak ditipu oleh orang lain. Tapi bilangan itu memiliki representasi realitas yang memiliki makna lebih dalam. Yang teman-teman misalnya di DKV atau di sisi informasi menggunakan 0 dan 1 untuk mengkonstruksi program tertentu. Misalnya secara sederhana begitu. Nah, ketika mereka tidak hanya terjebak dengan aktivitas partikular ini, lalu mereka mencari yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Apa makna di balik 1 dan 0? Apa makna di balik 1 dan kalkulasi atau tambah itu? Nah, itu mereka konstruksi filsafat mestinya. Jadi, ketika Anda hanya membuat menukar uang di pasar ya, jual beli transaksional, Anda tidak berfilsafat. Tapi Anda mulai berpikir, kenapa saya harus menukar kertas dengan ayam 1 ekor? Kenapa saya harus menukar koin dengan misalnya labu Jepang? Kenapa saya harus lakukan itu? Nah, ketika Anda berupaya menjawab pertanyaan ini terus-menerus, maka tanpa Anda sadar, Anda melakukan aktivitas filsafat. Jadi, ini agak sulit memisahkan ya. Kalau filsuf prasokratik, lalu filsuf modern awal, itu tidak memisahkan antara aktivitas ilmiah dan filsafat. Tidak bisa, karena filsafat itu adalah ketika kita memahami apa yang kita teliti secara mendalam. Itu kita akan masuk ke ruang filsafat. Jadi hanya ke sini banyak aktivitas yang tidak didasari oleh filsafat. Rasa ingin tahu itu bukan untuk rasa ingin tahu mendalam, tapi rasa ingin tahu itu hanya pada tataran useful. Saya bisa gunakan. Saya meneliti tentang komputer untuk supaya saya bisa gunakan. Akhirnya filosofinya mulai berkurang. Begitu Agustina, bagaimana? Baik Pak, sudah menjawab. Terima kasih Pak. Jadi itu tidak bisa dipisahkan antara aktivitas ilmiah dengan filsafat. Kalau kalian tulis skripsi aja toh nanti ada kesimpulan. Ketika kesimpulan itu ya harus bahasamu. Nah, ketika kamu menyusun bahasa kamu itu ya mau tidak mau kamu harus berfilsafat tanda kutip ya, berdasarkan realitas data dan fakta yang sudah kamu ambil. Oke, berikutnya Gilbert, silakan Gilbert. Setelah Gilbert Pak Ketua Kelas. Terima kasih Pak atas waktunya. Pertanyaan saya Pak, tadi dikatakan Agustinus bahwa manusia dapat mencapai kebenaran itu dari abadi dan sejati, berkat terang Allah. Artinya kalau manusia sudah dapat kebenaran, maka manusia dapat berhenti belajar ya Pak, dan tidak berhenti lagi. Apakah ya sudah betul Pak, atau gimana Pak? Oke, gini Gilbert, Agustinus itu dia mengatakan gini, proses mencari tahu Allah dalam diri kita, itu tidak berhenti hanya satu waktu. Memang tidak mudah memahami ajaran Agustinus, karena tadi saya katakan metafisik ya. Dia katakan gini, kita bisa memahami realitas jika kita menyerahkan diri kita pada lumen cahaya Allah. Lumen cahaya Allah. Untuk itu, mulailah dengan berefleksi masuk mencari tahu keberadaan Allah dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, jika kita sudah memahami keberadaan Allah, maka kita sudah memahami kebenaran, maka sudah selesai aktivitas kita? Ya, Gilbert, menurut Agustinus. Persoalannya, bagaimana kita bisa memahami lumen cahaya Allah itu dan memahami Allah dalam diri kita? Itu pertanyaan besarnya. Agustinus juga bertanya di situ. Bagaimana caranya? Ya bertanya, caranya adalah dengan memahami realitas, dengan di luar kita menangkap dengan indera, tapi untuk memahaminya secara jelas, yang refleksi mendalam, mencari tahu maksud Allah. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungan dengan modus, saya tidak tahu, tapi apakah, karena gini, modi itu kan membantu kita untuk memahami cara-cara Allah bekerja di dalam alam semesta ini. Maka Allah dan alam tidak sesuatu tidak terpisahkan. Saya tidak tahu, tapi ini dua filsuf yang berbeda yang mengatakannya. Agustinus hanya mengatakan ya, kalau kita sudah memahami Allah ya, yang berada dalam diri kita itu, posisinya, maka sudah selesai. Seluruh kebenaran seisi bumi, bahkan sealam semesta ini kita memahami. Persoalannya bagaimana? Pengetahuan kita diterangi oleh lumen cahaya Allah tersebut, supaya kita bisa memahaminya secara utuh. Itu persoalannya Gilbert.
Karena banyak orang tidak bisa meditasi, banyak orang tidak bisa berefleksi untuk membiarkan cahaya Allah memahami proses pencarian pengetahuan. Jadi untuk tegasnya bagaimana, kalau pertanyaannya Gilbert, teknisnya gimana caranya? Wah, itu saya agak susah karena sulit memahami Agustinus itu karena dia sangat metafisik. Apakah dengan berdoa, meditasi, kontemplasi? Tidak juga. Refleksi dia bilang ya, reflection ya, itu lebih penting. Reflection itu adalah tetap melihat indera kita menangkap realitas, tapi untuk mengetahui dia secara betul adalah masuk ke dalam diri. Apakah itu dengan cara punya Descartes, kesadaran, berpikir? Oh tidak, dia bilang. Tapi biarkan lumen, cahaya Allah untuk menerangi itu. Karena dengan cahaya Allah, maka kita akan memahami kebenaran yang absolut. Saya juga lagi belajar Agustinus, Gilbert, karena saya tertarik. Iya, Pak. Ya, saya tertarik karena dia sangat dekat dengan itu ya. Punyanya OKSW ya, takut akan Tuhan awal dari kebenaran. Kebenaran ya. Jadi saya lagi mau cari tahu gimana sih cara kerjanya. Takut akan Tuhan, tapi kalau bahasanya Agustinus, dengan lumen Allah ini, cahaya Allah, kita bisa memahami kebenaran secara absolut. Saya juga lagi berupaya karena ini sangat metafisik ya, dia tidak praktis ya, Agustinus itu. Jadi ya kita agak sulit memahaminya jika belum memahami baca dia secara utuh ya. Tapi belum ada juga yang bisa baca dia secara utuh gitu, sulit ya. Tapi untuk sementara mungkin itu. Kalau jawabannya apakah dengan memahami Allah atau diterangi cahaya Allah, lumen Allah, maka kita bisa memahami kebenaran secara absolut ya. Menurut Agustinus itu ya. Menurut Agustinus, saya tekankan lagi ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Gilbert. Saya pikir Agustinus lagi. Gilbert. Oke, berikutnya Landardus, silakan Pak Ketua. Baik, Pak. Apakah bisa terdengar suara saya, Pak? Ya, dengar. Terima kasih kesempatannya, Pak. Di sini saya bukan mau bertanya, tetapi menurut saya, dan saya tidak butuh jawaban juga, tapi menurut Bapak itu seperti bagaimana, Pak? Ini menurut saya itu karena untuk kebenaran adalah kenyataan bukan harapan, sedangkan agama adalah harapan yang belum pasti. Berarti agama ini hanya budaya orang Israel atau Yahudi kuno yang berhasil mempengaruhi seluruh dunia untuk percaya pada budaya mereka dan patuh pada budaya mereka. Sedangkan bedakan agama atau dalam hal ini saya menyebutkan budaya orang Israel dengan budaya saya tidak jauh beda, Pak, ajarannya. Jadi menurut saya tidak butuh jawaban juga sih, Pak. Tapi menurut pandangan Bapak itu seperti bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Landardus tanggapannya. Agama itu harapan. Oke, bisa jadi ya, bisa ya. Menurut Aristoteles agama itu bukan hanya harapan, tapi agama juga membentuk perilaku kita ya. Etika ya. Kalau Landardus agama Kristen atau Katolik atau Islam, maka dalam kehidupan sehari-hari akan mencerminkan agamamu itu, perilaku, etika agamamu. Jadi menurut Aristoteles itu mungkin pentingnya agama itu adalah melahirkan etika. Bagaimana kita berperilaku sebagai orang Kristen yang taat. Jika ada yang topel yang pipi kiri dikasih pipi kanan. Nah itu kan kita bisa beriman secara mudah, tapi untuk menerapkannya sulit. Tapi menurut Aristoteles etika itu lebih penting. Agama secara etika itu lebih penting. Saya tidak ngomong agama secara harapan. Misalnya ada yang berharap orang Yahudi ya akan datangnya sebuah hakim yang adil yang membawa mereka pada Yerusalem baru ya, yang sampai sekarang mereka masih nanti, atau di agama Abrahamik juga seperti itu. Saya tidak bilang itu, tapi ada lebih baik pada tataran etika Aristoteles ya. Agama menghantar kita pada menjadi orang yang lebih baik dalam berperilaku dalam lingkungan sosial. Agama. Jadi agama akan menghantar kita pada perilaku yang lebih baik dalam lingkungan sosial. Masalah surga ada atau tidak itu masalah nanti setelah kematian. Tapi untuk sementara hidup etika lebih penting, ya kan? Begitu Landardus. Jadi
Kalau saya tidak hanya harapan, ya bisa juga harapan, karena banyak juga para sains bekerja untuk membuktikan apa yang ada di dalam Alkitab, Al-Quran, dan lain-lain. Ada saintifik yang dari orang Kristen Katolik berusaha membuktikan bahwa yang dikatakan dalam Alkitab benar. Dari Islam membuktikan yang dikatakan Al-Quran benar. Itu juga bisa memandu kerja sains untuk masuk ke menafsir logos di dalam kitab suci masing-masing ya. Itu bisa juga. Mungkin itu harapan ya. Tapi kalau saya pendekatan agama, hubungan agama dan pengetahuan mungkin pada tataran etika saja. Saya Aristoteles, Landoarus. Jika kamu mengakui kamu beragama, ya tunjukkan lewat perilakumu. Supaya tadi ya, budaya itu terbentuk ya. Jika kamu orang beragama tidak ada dalam perilakumu ya, saya tidak yakin kamu orang beragama kan? Iya kan? Kamu bilang saya beragama, tapi perilakumu tidak ada. Itu Bung Karno mengatakan gitu ya, agamalah secara berbudaya. Jika kamu bilang beragama, tapi tidak di dalam budayamu, di dalam perilakumu, di dalam budidayamu tidak ada agama, apakah kamu orang beragama? Iya kan? Saya pertanyakan itu. Jadi, kalau saya agama mungkin akan hantar pada etika, budaya, budi dan daya dalam kehidupan sehari-hari. Itu Landoarus. Tapi ilmu pengetahuan akan membentuk manusia untuk terus merefleksikan budaya yang lebih beradab di masa depan. COVID membuat kita terhalang untuk bersekutu, melakukan sholat jamaah dan lain-lain. Tapi refleksi tentang persekutuan dan sholat jamaah itu menjadi lebih luas, tidak sesempit di masa lalu. Iya kan? Artinya saya di rumah buka YouTube, saya bisa bersekutu dengan orang Kristen di lain tempat lewat YouTube, gitu. Bukan interaksi. Nah itu artinya persekutuan sudah agak meluas definisinya, tidak sesempit pada saat orang Israel jemaat mula-mula ya di kota Korintus, bahwa bersekutu itu di satu tempat tertutup, lalu saling mendoakan, saling memuji Tuhan. Gitu. Tapi ini lebih luas. Anda dengan laptop Anda buka YouTube, nonton Gilbert Lumondong, Anda bersekutu di situ. Lebih luas lagi kan. Jadi karena COVID yang melarang kita untuk dekat. Jadi menurut saya agama mengantar kita pada sebuah etika perilaku. Ilmu pengetahuan akan membuat pemaknaan kita lebih lengkap dan lebih utuh terhadap aktivitas beragama. Mungkin itu ya, tapi bagus kalau Landoarus sudah punya pemikiran sendiri tentang bagaimana hubungan agama, ilmu pengetahuan, dan budaya. Bagaimana Landoarus? Saya kalau salah tidak apa-apa. Kita bisa baik, diskusi. Pak, saya tidak butuh jawaban. Oke, terima kasih Landoarus. Berikutnya Yisrael, Exodus, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya izin nanya Pak. Kalau misal filsuf itu bikin statement yang di luar dasar keagamaan, apakah mereka itu dikatakan ateis Pak? Kalau tidak ateis, mengapa mereka membuat statement tersebut? Bukannya itu membuat orang-orang salah kaprah atau tersesat dan membuat si pembuat statement itu atau si filsuf itu juga menjadi berdosa karena menyesatkan orang-orang, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya Israel, ada nggak filsuf yang mengatakan statement tentang agama? Pertanyaan. Ini Pak, kayak contoh aja, yang mendekati lah, nggak apa-apa. Gimana Israel? Ini Pak, bentar ya Pak tadi. Siapa kira-kira yang dia statement terhadap agama?
Oh, saya kira tadi yang Bapak bilang tentang ini, Pak, yang tentang apa sih namanya itu? Tentang yang kayak manusia yang dulunya Pak gitu, Pak. Oh Maksud ya. Oke. Oh enggak, tadi diskusi saya dengan Ayumi yang dialektik antara creation dan evolution itu. Oke. Iya, Pak. Oke. Enggak apa-apa, Isra. Jadi saya katakan gini, saya ingin tegaskan lagi, para filsuf, para ilmuwan itu tidak bekerja untuk menguatkan atau melemahkan agama. Mereka bekerja untuk mencari tahu kebenaran. Para ilmuwan ya, para filsuf itu. Mereka tidak ada hubungan bekerja untuk menguatkan atau melemahkan agama. Mereka hanya mengungkapkan kebenaran. Nanti pada saat pengungkapan kebenaran, ini sayangnya di negara kita ya, yang paling banyak terjadi ya. Lalu berlawanan dengan agama, lalu muncul yang namanya fatwa, ajaran, doktrin, lalu membuat mereka terjadi di Galileo Galilei ya, yang akhirnya disanksi gereja ya. Sokrates juga begitu ya, harus minum racun karena ajarannya tidak seturut dengan doktrin masyarakat banyak gitu. Ya itu bagian dari mereka untuk penyebab dari mengungkapkan kebenaran itu, tapi tidak punya hubungan langsung dengan melemahkan atau menguatkan agama. Tidak punya. Nah, dari pertemuan Senin sampai hari ini, yang kalian lihat adalah pemikiran mereka mandiri. Mereka tidak menyerang agama, kelompok, orang apapun. Mandiri. Ketika mereka berpikir tentang negara, ya negara. Apa itu konsep negara menurut Plato? Ketika mereka berbicara tentang etika, ya etika. Mereka tidak terjebak dengan ajaran agama ini. Tidak. Mereka ngomong etika pada tataran ilmu pengetahuan secara mandiri. Jadi, mereka tidak menyerang agama. Memang kadang-kadang kita orang beragama yang kadang-kadang ketika dengar lalu, oh, ini iman saya yang diserang. Realitasnya tidak, karena para ilmuwan, para filsuf, saintis itu, mereka mengalami yang namanya kemandirian dalam berpikir, kemandirian intelektualitas. Jadi mereka tidak berusaha menyerang atau meneguhkan atau mengurangi konteks agama tertentu. Hanya memang kadang-kadang kalau kita dalam masyarakat, kadang-kadang ada kelompok tertentu yang membuat ini menjadi politis, sehingga Galileo Galilei dihukum ketika dia mengatakan bahwa matahari yang mengelilingi bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Bukan bumi pusat atas surya ini, tapi matahari. Dia dihukum. Sokrates pun dihukum gara-gara dia menyuarakan kebenaran. Jadi orang yang tidak senang melihat kebenaran kadang-kadang merasa terusik bahwa doktrinnya diancam. Nah, ini yang berbahaya. Padahal para ilmuwan, saintis, filsuf ini ingin mengungkapkan kebenaran sebagaimana kebenaran itu ada. Tidak terkait dengan agama atau apapun. Jadi itu Israel. Makanya tadi saya tanya di Israel, filsuf mana yang dia ngomong tentang ajaran agama apa? Karena setahu saya tidak ada kalau Israel bilang, karena bahkan yang para biarawan Katolik pun ketika mereka berbicara saja mereka melepas atribut mereka. Bukan berarti mereka menjadi ateis atau apa, tapi mereka mandiri pada tataran intelektualitas. Begitu ya Israel. Terima kasih, tapi akhirnya saya bisa ingatkan teman-teman lagi Israel, supaya jangan terjebak ketika kita mendengarkan satu konsep, oh ini kaitannya dengan agama ini, menyerang agama. Enggak. Kemandirian intelektualitas itu kebiasaan ilmuwan, saintis dan filsuf dalam melakukan dialektika. Terima kasih Israel. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, berikutnya Timotius silakan. Halo Timotius. Ada raise hand Timotius atau tidak? Halo Timotius, ada? Tes. Ya, silakan. Oke, baik Pak. Saya ingin bertanya Pak. Yang saya baca di artikel yang Bapak kirim itu, René Descartes itu
memulai pencarian kebenaran itu dengan bertanya. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, ia melakukan apa yang kemudian dinamakan dengan sikap keraguan-raguan radikal atau skeptis. Ia menganggap bahwa segala sesuatu itu hanyalah sebuah tipuan. Jika dia menganggap sesuatu itu sebagai sebuah tipuan, Pak, namun ternyata kebenarannya itu ternyata sudah ada atau buktinya itu sudah ada. Tetapi dia itu masih ragu karena sikap skeptisnya itu. Dan tidak mempercayainya itu Pak. Bagaimana Pak cara menyikapi hal tersebut Pak? Oke, terima kasih Timotius. Jadi ini banyak dilakukan, cara berpikir Descartes banyak dilakukan untuk menuju pada satu kebenaran absolut. Jadi gini, walaupun kita sulit untuk mendekati absolutisme dalam absolutisme dalam kebenaran karena objek itu memiliki kebenarannya sendiri ya. Tapi kenapa dia sanksi sebagai teknik dalam mengumpulkan kebenaran? Karena menurut menurut Descartes, jika kita menyaksikan segala sesuatu, maka ada proses untuk mencari tahu kebenaran itu, membuktikan kebenaran itu. Karena kita sanksi, kita tidak percaya. Misalnya saya melihat Salatiga mendung, lalu saya sediakan payung atau mantel, karena saya percaya sebentar lagi hujan. Menurut Descartes itu belum tentu terjadi. Anda menyaksikan bahwa mendung itu merupakan awan-awan yang berisi air. Saya ragu dengan hal itu. Jangan-jangan mendung itu hanya uap air kosong yang melayang ke sini. Nah, kesangsian ini akan membuat apa yang terjadi? Orang itu masuk ke webnya BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Dia melihat alur awan gelap di Asia, misalnya di Jawa atau di Asia Tenggara, atau spesifik lagi di Semarang dan sekitarnya. Dia lihat alurnya. Dia bandingkan 1, 2, 3 hari alur awan tersebut, gerak awan hitam di sekitar Jawa Tengah dan sekelilingnya. Hanya untuk meyakinkan kesangsian dia bahwa sebentar akan hujan atau tidak. Nah, dengan cara begini, seorang bisa bekerja untuk melahirkan kebenaran. Saya melihat ini botol, tapi persoalannya adalah ada merek ya, ada merek situ. Merek yang paling terkenal Aqua di Indonesia. Mau beli minuman apapun, orang tidak pernah bilang beli air mineral, beli Aqua. Artinya pada saat beli air Aqua, lalu Anda lihat di rak tokonya ada misalnya merek yang lain, lalu penjualnya bilang tidak ada. Lalu Anda mulai sanksi, tapi itu kan ada. Dia bilang itu bukan Aqua, yang saya maksud air mineral. Kesangsian membantu Anda untuk menemukan apa yang Anda butuhkan. Kesangsian membantu misalnya dalam kisah Alkitab ya, Thomas ya, yang tidak percaya akhirnya bisa memahami Yesus telah bangkit. Sanksi membuat kita memahami kebenaran. Itu inti ajaran dari Descartes. Jadi Anda akan mengumpulkan banyak bukti, tidak langsung percaya begitu saja, pada saat ada sanksi. Anda tidak percaya pada sesuatu yang Anda lihat. Pada saat Anda tidak percaya bahwa bumi ini bulat, maka Anda akan mengumpulkan banyak bukti untuk menunjukkan bahwa bumi ini tidak bulat. Walaupun pada akhirnya bukti-bukti menunjukkan akan bumi ini bulat. Dan pada akhirnya Anda sampai kesimpulan, ketika saya mencari tahu dan membuktikan bahwa bumi ini tidak bulat, pada akhirnya saya mendapatkan bahwa bumi ini ternyata bulat. Proses itu yang ini dikatakan Descartes, itu yang harus dilakukan untuk mencari tahu kebenaran. Maka dikatakan pada akhirnya kita bisa, kalau kita tidak sedang berpikir tentang sesuatu hal dan kita tidak menemukan solusi atau jawaban terhadap hal tersebut, minimal pada akhirnya kita mengetahui kita sedang berpikir, minimal. Karena dia ingin tegaskan bahwa proses berpikir itu lebih penting. Proses membangun relasi, hubungan sebab akibat, mencari tahu, menunjukkan bukti, menunjukkan konstruksi kerja jaringan informasi itu lebih penting daripada kita langsung percaya dia begitu saja. Maka menyaksikan atau tidak percaya terhadap berbagai hal itu bisa membantu kita untuk mengumpulkan bukti-bukti.
melihat relasi, melihat korelasi dan lain-lain, sehingga menjadi sebuah konstruksi ilmu pengetahuan. Begitu Timotius. Jadi kalau ada yang sudah jelas, dia bilang jangan dulu percaya. Anda preteli dulu yang Anda katakan jelas itu. Satu-satu preteli ya, dibongkar ya. Tadi dia bilang apa? Dipisahkan satu-satu ya. Dipisahkan satu-satu, diuji. Setelah diuji, lalu dipasang lagi menjadi satu kesatuan lagi. Dari situ baru Anda akan mendapatkan yang namanya kejelasan. Tapi Anda bilang, sudah, ini pasti hujan. Descartes bilang, tidak bisa kita menyerahkan aktivitas untuk mengetahui kebenaran pada sesuatu di luar diri kita. Wahyu, Alkitab, Bible, Tuhan, tidak boleh. Kita makhluk pemikir, harus gunakan kesadaran kita. Begitu Timotius. Jadi kalau ada yang sudah jelas, ya oke. Dia bilang preteli. Kalau sudah jelas saya preteli. Lalu coba kamu jelaskan satu-satu. Bisa enggak? Kalau belum bisa, ya belum jelas. Cari tahu lagi. Itu kesangsiannya René Descartes, Timotius. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang terakhir Resen, Anang Poga, silakan Anang. Baik Pak, mohon izin bertanya. Kan ini kan kalau orang ateis kan lebih percaya kepada sains ya Pak. Ya. Lalu jika orang ateis tidak percaya terhadap keberadaan Tuhan, lalu bagaimana pendapat mereka tentang kebenaran sains yang tertulis di dalam kitab suci Pak? Terima kasih. Oke, ralat pertama Anang, tidak orang sains saja yang percaya, orang ateis saja yang percaya sains. Banyak orang beragama juga sangat percaya sains. Ya. Kalau lihat para filsuf tuh, Kant tuh pietis murni, orang yang tak beribadah, ya. René Descartes Katolik, ya taat, ya. Banyak ya, ada yang Yahudi. Jadi banyak juga orang beragama. Hanya mereka bisa pisahkan aktivitas beragama dan aktivitas mencari ilmu pengetahuan. Pertanyaan kedua, apakah lalu bagaimana orang ateis itu menyatakan ilmu pengetahuan dalam kitab suci? Nah itu yang saya bingung juga, karena ateis kan dari dulu saya selalu mempertanyakan aktivitas mereka. Mereka mencari tahu Tuhan yang bukan materi itu. Lalu ketika mereka tidak bisa melihatnya secara materi, mereka bilang dia tidak ada. Nah, itu kan membingungkan juga. Lalu ketika mereka lihat ilmu pengetahuan dalam kitab suci, ada kemungkinan mereka pun tidak percaya. Ya kan? Karena mereka mau meneliti yang imateri dengan alat ukur materi. Itu kan tidak pas kan? Sesuatu yang imateri tapi diuji dengan materi. Itu tidak pas. Tapi itu keyakinan mereka. Lalu ketika dihadapkan bahwa di dalam Bible, Al-Quran, dan yang lain ada menunjukkan cara kerja ilmu pengetahuan, pasti pun mereka tidak percaya. Karena menurut mereka itu doktrin. Jadi menurut saya proses pencarian ilmu pengetahuan harus kita pisahkan dari adanya Tuhan atau tidak ada Tuhan. Satu. Yang kedua, kalau Anda terjebak dengan ateis, ya itu persoalan Anda dalam mencari yang imateri di dalam materi ya. Misalnya Anda mencari Tuhan dalam alam semesta. Alam semesta itu kan materi ya, bisa kita lihat. Bisa tahu bilangan kimianya di dalamnya. Tuhan kan tidak bisa kita lihat, tidak tahu bilangan kimia. Nah, itu persoalan Anda yang ateis ya, mencari Tuhan di dalam materi. Tidak cocok alat ukurnya, tapi Anda mencari ya. Lalu ketika Anda tidak temukan yang imateri di dalam materi, lalu Anda kesimpulan Tuhan tidak ada, itu masalah Anda. Walaupun saya katakan alat ukurnya tidak pas. Nah, tapi kalau kaum ketiga adalah kalau mereka yang ateis ini melihat kitab suci, ya mereka anggap bahwa itu dongeng yang tidak bisa dibuktikan. Jadi walaupun kita lihat ada pengetahuan, tapi menurut mereka ya itu tetap tidak bisa dibuktikan secara saintifik, jadi agak sulit. Menurut saya mereka sudah yakin bahwa kitab suci itu adalah karangan untuk mengukuhkan keberadaan teis, Tuhan. Jadi apapun yang ditulis dalam kitab suci tidak harus diakui kebenaran. Jadi tadi ya keputusan saya yang kedua tadi, sudah salah cara ukur ya, bagaimana lagi kita bisa
meyakinkan bahwa mereka akan objektif ketika melihat pengetahuan yang ada di dalam kitab suci kalau ada. Pasti tetap akan tidak objektif. Begitu, Anan. Begitu, Baik, ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Anan. Oke, ternyata ada satu lagi, Nelly Parung. Oh, ada dua, Nelly dan Aurelia. Oke, Nelly duluan ya. Nelly, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai teori kebenaran menurut John Locke, yaitu sensasi dan persepsi. Cerita singkat dari saya, Pak. Saya pernah ditawari kue oleh teman saya. Itu saya coba, kue itu rasanya aneh, Pak, seperti kayu. Tapi itu menurut saya. Itu gimana ya, Pak? Padahal saya belum pernah makan kayu. Jadi pernyataan saya yang rasanya seperti kayu itu termasuk sensasi atau persepsi ya, Pak? Oke. Terima kasih. Oke. Gini, Nelly, pernahkah kalian nonton di YouTube orang Barat makan pertama cabai itu kepedesan luar biasa? Pernahkah kalian nonton di YouTube misalnya orang Barat pergi makan makanan India, Indonesia, Asia ya, yang pernah penuh dengan bumbu? Itu mereka rasa tidak nyaman. Pernah kalian nonton YouTube orang Eropa, orang Amerika makan durian? Ya, lalu mereka bilang ini seperti kaos kaki busuk yang kita sedang makan. Ketika mereka makan kaos kaki busuk, tidak enak, ini rasa yang aneh, itu sudah persepsi. Tapi persepsi ini berangkat dari kesan. Kesannya apa? Lidah Anda mengecap apa? Hidung Anda membaui apa? Kulit Anda menyentuh atau merasakan apa? Itu kesan pertama. Jadi pada saat Nelly mengatakan ini rasanya seperti kayu, itu sudah persepsi. Karena Nelly membandingkan kesan yang didapatkan oleh indera ini dengan gagasan sebelumnya yang sudah ada. Maka seperti kayu. Apakah salah? Tidak salah. Karena Nelly sebelumnya belum pernah makan panganan seperti itu. Seperti orang dari Eropa dan Amerika yang belum pernah makan durian. Lalu mereka sangat benci dengan durian. Baunya busuk seperti kaos kaki yang tidak pernah dicuci. Dan rasanya tidak terlalu nyaman di mulut mereka. Tapi bagi orang Indonesia musim durian itu dicari-cari. Apakah yang bermasalah orang Eropa, Amerika atau orang Indonesia? Ini masalah persepsi dan kesan. Saya yakin ketika mereka tinggal di Indonesia selama 20 tahun, durian itu menjadi biasa, bukan lagi kaos kaki busuk. Karena persepsinya berubah. Kenapa? Karena kesannya terbiasa dengan itu. Lidah mereka terbiasa mengecap itu. Bau mereka terbiasa untuk mencium itu pada saat makan. Jadi, hubungan persepsi dan kesan menurut John Locke seperti itu. Persepsi itu berangkat dari ketika kita menangkap kesan, lalu otak kita mengkonstruksi dengan gagasan yang sudah adanya, lalu kita mendekati itu. Tadi Nelly katakan, rasa seperti kayu. Karena Nelly tidak bisa, ini apa? Karena tidak ada di gagasan saya sebelumnya. Tadi saya kasih contoh yang lain ya, seperti kancil, mirip kancil. Itu persepsi. Karena tidak ada gagasan. Tapi gagasan yang mirip seperti itu sudah ada. Jadi ketika Nelly bersikap seperti itu Nelly sudah bersikap seperti apa yang dilakukan oleh John Locke. Ya, saya nonton di YouTube beberapa kali juga ya. Dia tidak pernah makan makanan berbumbu, lalu dia bilang ini rasa yang agak aneh. Tapi di kawasan Asia karena kaya akan bumbu masakan, ini yang enak itu seperti itu. Ini. Saya selalu berandai gini. Anda bayangkan rendang itu tidak diperkenalkan sebagai makanan terenak dunia. Lalu orang-orang dari berbagai belahan dunia merasakan rendang. Apakah mereka rasa enak sebelum mereka mengetahui bahwa dia makanan terenak? Ataukah mereka merasakan kekayaan bumbu yang mungkin tidak ada di daerah mereka, di negara mereka? Dan mereka bilang, ini agak aneh di lidah saya, tapi nyaman ketika saya kunyah. Itu kesan. Itu kesan. Nanti persepsinya di negara saya namanya pampoyak, di negara itu masalah lain.
Itu untuk persepsi. Jadi demikian ini cara kerja kesan dan persepsi menurut John Locke yang seperti pengalaman kamu itu. Bagaimana, Leni? Baik, Pak. Terima Ya. kasih. Oke, berikutnya Aurelia. Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Menurut Agustinus itu kan dijelaskan bahwa kebenaran terletak di dalam batin manusia. Jadi kita cukup mencari kebenaran dari dalam diri kita. Yang ingin saya tanyakan, kebenaran seperti apa yang dimaksud menurut Agustinus? Lalu jika dilihat dari perkataan Agustinus, apakah artinya seseorang yang tidak memiliki iman tidak bisa mendapatkan kebenaran tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Aurelia. Agak sulit juga mengatakan orang beriman itu sudah memiliki kebenaran. Agak sulit karena Agustinus mengatakan bahwa aktivitas ke gereja, aktivitas berdoa itu bukan berarti menunjukkan iman. Jadi ini agak sulit karena ketika kembali ke dalam untuk melihat Allah dalam diri kita atau memiliki iman untuk memahami cara kerja lumen cahaya ilahi, Agustinus tidak mendeskripsikan secara jelas dan tepat seperti apa bentuknya. Apakah berdoa, meditasi, kontemplasi, puasa, dan lain-lain. Dia tidak menjelaskan itu. Tapi yang dia jelaskan adalah merefleksikan realitas itu ke dalam diri dan lihat ke dalam batin kita. Biarkan cahaya dari dalam batin itu yang menjelaskan kepada kita. Sangat metafisik, Aurelia. Saya tidak bisa seperti apa? Apakah beriman? Beriman itu seperti apa? Apakah ketika saya memahami ajaran Alkitab, Bible, Al-Quran, saya sudah hafal 40 kali sampai saya bisa ingat dengan jelas, apakah itu lambang beriman? Ataukah ketika saya rajin berdoa, seperti apa konkretnya? Ini yang tidak dijelaskan oleh Agustinus secara jelas, Aurelia. Hanya Agustinus mengatakan masuk ke dalam batin dan biarkan Allah dalam cahaya terang Allah dalam batin itu ya, lumen itu yang menerangi realitas yang sudah kita lihat, realitas yang sudah kita pahami itu, sehingga kita mengalami kejelasan. Untuk realnya tadi saya ada pertanyaan juga yang sama, saya tidak tahu bagaimana, karena agak sulit memahami Agustinus seperti itu, karena tidak konkret caranya. Apakah beriman? Kalau beriman pun, ketika saya rajin ke gereja atau rajin berdoa, rajin mengaku dosa, apakah itu sudah beriman? Apakah ketika saya menghafal Alkitab, bahkan di ingatan saya, Anda tinggal sebutkan saja Al-Quran, ayat siapa, surat apa, saya langsung hafal, apakah itu sudah beriman? Ataukah ketika saya meditasi, kontemplasi, tadi ya orang India yang meditasi 100 hari, tidak makan, dia tidak mati, organ tubuhnya kerjanya secara sehat, apakah itu beriman? Apakah seperti itu atau yang mana? Nah, itu yang tidak dijelaskan oleh Agustinus. Tapi Agustinus hanya ingin mengatakan, serahkan diri pada cahaya terang Allah, lumen itu. Nah, itu peristiwa masuk ke dalam diri. Kalau mungkin psikologi yang refleksi ya, refleksi kalau kita kaitkan dengan epistemologi, refleksi untuk bertanya, apa maksud Allah, apa maksud Allah, apa maksud Allah, apa maksud Allah. Mungkin ya, karena di Agustinus tidak menjelaskan secara lebih konkret. Begitu Aurelia, kalau jawaban saya. Baik Pak, terima kasih. Oke, karena saya belum tahu ya, apakah meditasi, kontemplasi, ataukah rajin baca kitab suci, dia tidak jelas secara detail. Oke, tapi Agustinus ingin tegaskan satu, bahwa ketika Anda mencari tahu tentang sesuatu, Anda jangan langsung percaya, tapi biarkan lumen cahaya Allah itu yang menerangi dan membukanya menjadi jelas. Jadi kognitif Anda, kognitas Anda, berpikir Anda, jangan arahkan diri Anda. Cahaya Allah, dia akan mengarahkan. Dia akan seperti cahaya yang menerangi semua benda, dan Anda bisa melihat secara jelas. Itu punya Agustinus, lumen. Jadi sanksi terhadap pikiran Anda, sanksi terhadap realitas itu bagian pertama. Bagian kedua adalah lumen, hadirkan lumen untuk menjawab kesangsian itu. Hadirkan cahaya Allah untuk menjawab kesangsian itu. Itu Agustinus. Oke, berikutnya Diva, silakan Diva. Baik Pak, terima kasih.
Ini mengenai pemikiran rasionalisme dan empirisme. Mengenai empirisme tadi, bahwa pemikiran empirisme itu mempunyai keterbatasan atau kelemahan, yaitu indera kita tidak dapat menangkap semua fenomena atau gejala-gejala yang ada. Nah, pertanyaan saya, apakah ada keterbatasan atau kelemahan dari pemikiran rasionalisme? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Rasionalisme terbatas untuk mengkonstruksi apa itu kausa prima. Apa itu Tuhan, apa itu Allah, apa itu yang transenden itu. Rasionalitas tidak bisa mengungkapkan. Itu kelebihannya rasionalitas. Bahkan Kant saja terakhir dia tidak bisa di situ. Tapi untuk memahami cara kerja alam semesta yang tidak bisa dilihat oleh indera, rasionalitas bisa. Memahami cara kerja energi yang tidak bisa dilihat oleh indera, rasionalitas bisa. Jadi rasionalitas sulit untuk mengkonstruksi kausa prima. Rasionalitas sulit untuk memahami. Descartes, bapak rasionalitas, bapak pemikiran modern, sulit memahami tangan yang tidak kelihatan yang menggerakkan pertama jam raksasa, jam mekanik raksasa. Jadi itu kelemahannya, keterbatasannya rasionalisme, Diva. Bagaimana, Diva? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, ini Diva. Silakan Diva. Lalu Marsha. Ini Diva. Beda Diva, Pak. Maaf. Oh, beda Diva ya. Oke, ini Diva Esa. Silakan Diva. Diva Esa ya. Iya, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Di sini kan saya sudah baca yang artikel Bapak kirim, Pak. Ya. Di situ ada yang mengatakan pencarian mengenai kebenaran filsuf pada masa Helenistik yang lebih fokus pada pencarian kebahagiaan manusia, dijadikan tujuan untuk mencari kebenaran untuk mendapat kebahagiaan. Nah, saya mau tanya Pak, bagaimana jika kita sudah mengetahui kebenaran tersebut atau fakta yang kita ketahui itu, tetapi fakta itu nggak membuat kita bahagia, Pak. Jadi itu gimana, Pak? Oke. Jadi gini, filsuf mengatakan, ya Socrates, Plato, Aristoteles mengatakan bahwa tujuan manusia adalah mencari kebahagiaan. Plato fokus bahwa dengan pengetahuan kita memahami kebahagiaan. Pertanyaannya Diva Ersa adalah bagaimana jika kita memahami kebenaran lalu kita tidak bahagia? Sulit jika kita memahami kebenaran kita tidak bahagia. Jika Anda memiliki pengetahuan tentang makan enak, maka Anda tahu apa yang Anda akan makan. Jika Anda mengetahui kebenaran siapa orang tua asli Anda, maka Anda akan bahagia. Walaupun nanti Anda sedih, ternyata orang tua asli Anda yang Anda bayangkan tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Tapi Anda akan bahagia mengetahui kebenaran. Gitu. Jadi, ketika Anda memiliki pengetahuan, mencari kebahagiaan itu, dipastikan Anda bahagia. Karena apa? Proses mencari kebenaran, mencari pengetahuan itu adalah proses untuk memahami realitas kebutuhan Anda. Proses memahami realitas keinginan Anda, proses untuk memahami realitas hakikat diri Anda. Jadi pada saat Anda mencari tahu, pasti Anda akan bahagia. Ya, kita pakai logika sederhana aja. Tidak mungkinlah seseorang yang mau mencari tahu 3 kali 3 itu berapa, lalu ketika dapat hasilnya 9, dia sedih. Tidak mungkin. Karena dia fokus ingin cari tahu. Mungkin dalam pilihan ganda itu dia sudah jawab 6, lalu 9 dia bersedih, tapi akhirnya dia bahagia karena apa? Oh, saya tahu ternyata pengalian. Bagaimana cara untuk mencari tahu 3 kali 3. Mungkin jawabannya salah, karena dia melingkarnya 6, bukan 9. Dia akan sedih di situ. Tapi dalam dirinya dia akan bahagia, karena dia tahu, akhirnya dia tahu pengalian 3. Jadi, ketika dia mendapatkannya tidak sesuai yang diharapkan, karena yang diharapkan pertama sifatnya hipotesis, kesimpulan sementara, tapi dia akan bahagia, ternyata dia tahu kebenaran itu. Ketimbang banyak orang yang tidak tahu kebenaran. Ketimbang banyak orang yang mau makan apa, dia mau makan enak, tapi tidak tahu apa yang harus dimakan. Jadi, dia akan tetap menemukan kebahagiaan. Tidak mungkin dia tidak bahagia. Kita secara logika aja. Logika aja, tidak mungkin tuh. Bagaimana orang yang
memiliki pengetahuan tapi tidak bahagia. Bagaimana itu? Ya contohnya profesor itu, dia pintar tapi tidak bahagia karena anaknya tidak sukses. Ya jangan hubungkan kan antara kepintarannya dengan keluarganya, itu dua hal yang berbeda. Hubungkan dia dengan ilmu yang dia tekuni. Bahagia enggak dia di situ? Oh ternyata bahagia kalau bahkan dia bisa lupa waktu untuk mengerjakan sesuatu, lupa makan, tidak pernah lelah karena hormon endorfinnya keluar ya, membuat tubuhnya bekerja secara sempurna. Dia bahagia. Betul. Jadi itu yang saya katakan. Ketika dia mencari kebenaran, mencari pengetahuan, maka dia akan sampai pada kebahagiaan. Sama dengan punyanya Socrates, Plato, Aristoteles. Jadi sulit jika Anda tidak, kecuali itu, Anda salah memiliki pengetahuan. Anda belajar untuk jadi kaya. Anda kuliah supaya bisa jadi kaya raya. Itu salah ya. Karena kuliah tidak mengarahkan Anda kaya raya. Kuliah mengarahkan Anda memiliki ijazah minimal. Nah, itu kan berarti Anda tidak memiliki pengetahuan. Walaupun Anda IPK 4,00 tapi Anda tidak memiliki pengetahuan karena Anda tidak tahu ngapain Anda kuliah. Jadi jangan bilang, oh ya, saya sudah pintar, saya sudah memiliki pengetahuan tapi saya tidak bahagia. Ya, saya tanyakan, apa pengetahuan yang Anda miliki? Jangan-jangan Anda representasikan pengetahuan dengan IPK 4,00. Jangan-jangan Anda representasikan pengetahuan dengan ijazah. Itu berarti Anda belum tentu memiliki pengetahuan. Walaupun Anda 4,00, cum laude, sarjana misalnya, tapi belum tentu bahagia. Karena apa? Itu bukan pengetahuan. Yang Anda jalani adalah rutinitas manusia untuk belajar. Tanpa Anda sadar kenapa harus belajar. Jadi, memiliki pengetahuan itu penting. Ya, saya selalu menggunakan metafor itu. Jika Anda ingin makan enak, tapi tidak tahu makanan apa yang enak, Anda bisa makan semua makanan di muka bumi ini. Tapi Anda tidak pernah menikmati makanan enak. Karena apa? Karena Anda tidak tahu apa itu makanan enak. Jadi, Anda bisa makan semua makanan muka bumi ini. Pasti saya akan menemukan makanan enak. Anda tidak pernah akan menikmati makanan enak. Karena Anda tidak tahu makanan apa yang enak. Critical thinking ya, berpikir dengan standar. Ada standar yang menjadi ukuran. Jika Anda tidak punya pengetahuan tentang standar ini, maka Anda tidak bisa memiliki kebahagiaan. Anda ingin ini, sukses, tapi Anda tidak tahu seperti apa Anda bisa sukses. Apa yang membuat Anda sukses? Apakah punya banyak uang, punya kedudukan, bisa memerintah orang seenaknya, atau apa? Anda tidak tahu, maka Anda memiliki seisi dunia pun Anda belum tentu sukses. Karena Anda tidak tahu apa ukuran sukses Anda. Pengetahuan itu, tahu itu ya, tahu itu penting. Karena dengan tahu kita bisa memiliki kebahagiaan. Begitu di versa. Jadi saya agak sulit orang yang memiliki pengetahuan tapi tidak bahagia, agak sulit saya. Karena kalau saya misalnya saya ingin makan sekarang batagor, makan terenak karena saya rasa cocok untuk organ tubuh lambung saya sekarang. Maka ketika saya makan batagor sedikit saja saya sudah rasa enaknya luar biasa dibandingkan dengan makanan enak lain. Karena saya tahu apa kebutuhan saya. Tapi kalau saya tidak tahu, ada kemungkinan saya makan semua makanan di sekitar kampus, di kafe dalam kampus, tetap saya tidak merasakan yang namanya menikmati makanan. Begitu ya, di versa, saya agak sulit. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Ada enggak orang yang punya pengetahuan tapi tidak bahagia? Saya enggak ngomong pada konteks gini ya, profesor yang ditinggalin istrinya, bukan ya. Ini pada tataran orang yang senang dengan ilmu itu, lalu dia menggeluti itu, tapi dia tidak bahagia. Bagaimana? Saya tidak bisa bayangkan karena yang saya baca, pengalaman saya, semua orang yang menggeluti karena kesenangan dirinya itu yang mengambil keputusan itu, pasti dia bahagia. Saya belum dapat bayangkan. Ketika diperintah oleh orang, itu pun bukan keinginan diri ya. Gitu. Tapi saya tetap, metafor saya tetap itu, kalau ingin makan enak, Anda harus tahu makanan enak itu apa.
Karena ada beberapa orang yang tidak tahu makan apa yang enak, ya. Ya semua makanan isinya ke lambung gitu ya. Tidak, yang enak dia tidak tahu. Tadi ya, kembali ke kesan manusia berbeda-beda. Ada yang menganggap durian enak, tapi negara lain menganggap durian itu busuk dan lain-lain. Kesan. Jadi kita harus punya ukuran, ya. Ukuran itu pengetahuan yang kita miliki. Kalau kita punya itu, maka kita akan adil. Begitu di Ersa. Bagaimana? Atau kurang menjawab? Sudah Pak, cukup Pak. Oke. Ya, ada dua lagi. Marsha dan Aisyah. Wah, keren. Silakan, Marsha duluan. Jadi gini Pak, kemarin kan setelah saya menonton video yang Bapak berikan kan, di situ dikatakan bahwa Roma masih tunduk dengan kebenaran Yunani yang bersifat deduktif dan induktif. Nah, yang dimaksud dengan deduktif dan induktif. Mas ya bisa pelan-pelan karena suaranya agak gema ya, jadi pelan-pelan biar. Ya. Dikatakan di video tersebut kan bahwa Roma masih tunduk dengan kebenaran Yunani yang bersifat deduktif dan induktif. Ya. Nah, yang dimaksud dengan deduktif dan induktif itu apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, ada yang mau jawab apa tuh deduktif dan apa itu induktif? Silakan. Bahasa Indonesia sudah lolos semua nih dari SMA. Jadi silakan. Apa tuh deduktif dan apa itu induktif? Ada yang mau bantu saya? Apa itu deduktif dan apa itu induktif? Itu juga logika ya. Logika sederhana itu, deduktif induktif. Dari punyanya Aristoteles. Ada? Apa tuh deduktif dan apa itu induktif? Yang umum ke khusus itu deduktif atau induktif? Halo? Halo? Kalian masih di room atau sudah? Umum ke khusus itu Gimana Ardi? umum ke khusus itu deduktif, Pak. Ya. Ardi bilang umum ke khusus deduktif. Ada yang lain? Ya. Umum ke khusus itu deduktif. Dari konsep-konsep dari istilah umum lalu kita reduksi ke partikular ya, ke hal yang khusus. Misalnya mamalia itu menyusui, itu umum. Khususnya adalah sapi, kerbau, ikan paus. Begitu ya. Itu deduktif. Jadi logika sederhana itu yang digunakan pasca Aristoteles sengaja. Ya. Jadi sering digunakan untuk melihat realitas di luar dengan pendekatan deduktif atau induktif. Induktif itu adalah dari khusus ke umum, Mas ya. Jadi kebenaran ini yang paling sederhana yang sering digunakan dalam melihat dalam mengkonstruksi kebenaran. Begitu Mas ya. Gimana? Baik Pak, terima kasih. Iya, karena wah itu sederhana tuh Mas ya. Abdi saja sudah langsung tahu karena itu memang paling mudah. Logika sederhana ya. Kalau kalian tulis sebuah artikel juga bentuknya dari umum ke khusus. Dari hal-hal umum, dari dunia ini mau seperti apa, lalu ke khusus. Di RT saya bagaimana, di keluarga saya seperti apa. Begitu. Tapi dalam ilmu eksakt biasa dari khusus ke umum. Bagaimana cara kerja gerak roda, bagaimana cara kerja gerak roda mobil, roda motor dan lain-lain. Lalu baru ke umum. Umumnya bagaimana cara kerja roda pada umumnya. Itu induktif ya, dari khusus ke umum. Begitu Alicia. Itu cara kerja logika yang diterapkan oleh Aristoteles. Oke, ada lagi? Yang mau bertanya? Oke. Alicia masih mau bertanya? Ya, Pak. Ya, silakan. Maaf ya jika pertanyaan saya agak berbau politik gitu ya, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Politik ya. Ya. Jadi saya ini mulai bertanya-tanya, kan ada beberapa negara ada propaganda anti agama gitu, Pak.
jenis propagandaan di agama gitu. Jadi melarang beragama gitu. Nah, pertanyaan saya itu apa yang membuat mereka berpikir demikian? Lalu apakah ada kebenaran di balik cara berpikirnya mereka? Terima kasih. Propaganda agama ya? Iya, Pak. Waduh, itu agak susah karena kalau kita sudah lari ke agama tuh yang terjadi adalah doktrinisasi, Alicia. Apa yang dianggap benar oleh sekelompok orang itu menjadi benar bagi semua orang di bawahnya. Nanti kita akan belajar pertemuan berikut tentang sosiosentris ya. Di pertemuan Senin kalau nggak salah, sosiosentris itu. Jadi apa yang menyebabkan seperti itu ya, kebanyakan yang menyebabkan itu untuk menjaga identitas kelompok, kebanyakan. Tidak mau identitas kelompok lebih rendah daripada kelompok yang lain. Kebanyakan terjadi karena itu. Jerman pernah, Hitler ya, zaman Nazi, itu Calvinis, itu mereka memunculkan mereka yang paling bibit unggul manusia di dunia. Ya. Itu karena mereka merasa bahwa mereka harus lebih dari Yahudi dan lain-lain. Jadi mereka merasa tidak nyaman jika berada di tengah-tengah orang lain dan menurut mereka orang itu lebih rendah dari mereka. Orang itu tidak boleh melampaui mereka. Nah, itu yang sering terjadi yang membuat sosiosentris muncul. Baik itu agama ataupun kelompok etnis tertentu. Nah, di Cina kan pernah jadi perang ini ya, suku. Itu membunuh banyak orang di situ. Waktu kaisarnya dari suku tertentu, dia menghanguskan suku tertentu. Itu pernah terjadi. Itu terjadi karena khawatir bahwa di masa depan mereka dikuasai, di masa depan mereka dimarginalisasi dan rasa khawatir. Sehingga memunculkan yang namanya sosiosentris. Mereka mau diri mereka yang terang, unggul dan lain-lain. Cara ini akhirnya akan membuat kompetisi dan dunia tidak lagi jalan dengan alami, tapi yang terjadi adalah saling serang antar etnis, agama, dan lain-lain. Mengapa ini mereka lakukan? Ya itu tadi, karena mereka takut dianggap lemah ya, tidak kuat dan lain-lain. Ya, beberapa negara ada, tapi kadang-kadang propaganda ini dibuat untuk tujuan ekonomi, tujuannya bukan agama, itu yang jadi masalah di era modern ya, Alicia. Itu banyak yang tujuannya ekonomi. Nah, saya gunakan agama hanya sebagai pion ya, realitasnya tujuan saya adalah ekonomi. Saya gunakan etnis ini sebagai pion, realitasnya tetap ekonomi. Supaya saya yang berkuasa, supaya saya menguasai aset dan alat ekonomi lainnya. Jadi kita perlu hati-hati karena kadang-kadang yang tampak agama, yang tampak etnis, tapi di belakangnya ada tujuan yang lebih ideal ya. Gitu. Jadi harus hati-hati. Tapi jawaban saya untuk Alicia kalau lari ke politik, sosiosentris di hari Senin nanti saya bahas itu di pemaparan saya, itu muncul karena banyak orang yang tidak nyaman terhadap mereka yang berbeda di sekeliling. Oke, kalau cukup terima kasih atas waktu kalian. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.